Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan review tugas. Di video kali ini tugas tentang jurnal pruning atau trainee ya. Dan saya akan mengangkat satu judul jurnal dari atau STO ya, yang dikeluarkan pada Juni 2022 dengan judul The Effect of Pruning on Yield of Cocoa Tree is mediately by tree size and tree competition. Ya, singkatnya pengaruh pemangkasan terhadap produksi kakao ya, dengan melihat besar pohon dan bagaimana kompetisi hara di dalamnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Abstraknya ya, dari nanti akan saya lampirkan jurnalnya di lampiran di YouTube ya. Silakan teman-teman download. Intinya yang saya dapat itu dari abstraknya, pemangkasan kakao dilakukan dengan menghilangkan kurang lebih 26,4% tajuknya ya. Yang kedua, abstraknya itu dengan tujuan meningkatkan cahaya, pertumbuhan vegetatif dan hasil buah. Yang ketiga, analisis dilakukan pada tingkat individu pohon. Jadi dia melakukan pemangkasan pada satu pohon dan melihat per pohon bagaimana tingkat buah dan laju pertumbuhan vegetatifnya ya, atau plusnya ya. Ya, yang keempat itu penelitian ini melihat pengaruh ukuran pohon dan kompetisi pemangkasan. Untuk slide berikutnya kita langsung masuk ke hasil yang utama. Yang hasil utama satu itu terkait dengan cahaya dan pertumbuhan. Sayangnya ini gambarnya kecil ya teman-teman, tapi nanti kita lihat di PDF-nya. Intinya ada poin penting di situ, pemangkasan dapat meningkatkan cahaya dalam tajuk. Jadi dia ada di tabel ini ya. Jadi semua ada 4 elemen ini semuanya meningkat. Distribusi yang kedua, distribusi cahaya lebih merata atau self shadingnya berkurang, jadi tidak ada tanaman yang saling bertumpuk dan saling melindungi ya. Yang ketiga, flushing daunnya atau daun mudanya itu meningkat signifikan setelah pemangkasan. Dan yang terakhir itu efisiensi fotosintesis terhadap setiap pohon yang telah dipangkas itu meningkat. Jadi gambar ini ilustrasi saja ya, bagaimana pemangkasan dilakukan dan bagaimana matahari masuk dan yang mana dipotong untuk memasukkan cahaya ke dalam tanaman. Ini ilustrasi gambar. Kebetulan penelitian ini dilakukan di Afrika, di Pantai Gading ya, dan dilakukan selama 1 tahun. Itu untuk tanaman kakao berumur 9 tahun lokal ya. Berikutnya hasil utama yang kedua itu melihat produksi bunga dan buah. Tabelnya ada di samping. Pembahasannya itu lebih kepada bagaimana pohon besar merespon pemangkasan secara positif. Maksudnya bagaimana ketika pohon kakao besar itu tidak dipangkas, dia hanya akan tumbuh secara vegetatif ya, namun buahnya mungkin jadi tapi hasilnya tidak maksimal. Jumlah bunga dan buah mudah meningkat pada pohon besar setelah pemangkasan. Yang ketiga, ketika melakukan pemangkasan, kompetisi tinggi, buah di batang banyak gugur ya, maksudnya buah yang kecil-kecil karena banyaknya buah yang muncul sehingga kompetisinya banyak buah batang yang gugur. Namun hasil penelitian ini menunjukkan buah di kanopi meningkat kurang lebih 60% dari total produksi. Jadi ilustrasi gambarnya, jadi buah kanopi itu berada pada buah setelah cabang batang utama dan menuju cabang. Ya. Hasil utama yang ketiga, interaksi ukuran pohon dan kompetisi. Jadi maksudnya di sini bagaimana pemangkasan ini efek pemangkasan itu tidak seragam ya, tergantung bagaimana besar pohon tersebut. Pada pohon kecil di tabel ini itu menunjukkan hasil dapat turun hingga 58%. Kenapa? Karena mungkin di dalam pembahasan ini disebutkan bahwa tingkat ukuran pohon mempengaruhi bagaimana pelepasan ya, atau pemangkasan atau pruning cabang. Yang dihilangkan tadi itu kurang lebih 24,6%. Itu bisa menurunkan produksi. Namun pada pohon besar atau kompetisinya tinggi, kompetisi haranya tinggi, itu dapat meningkatkan buah
atau produksi hingga 150%. Kenapa? Karena tanamannya sudah dewasa, sudah siap menyimpan buah. Ketika melakukan pemangkasan, maka cabang-cabang yang tidak produktif itu bisa hilang dan hanya fokus membentuk buah yang ada di sekitar batang atau kanopi. Pemangkasan paling efektif pada kebun dengan kebun rapat atau pohon besar ya. Jadi untuk tanaman yang sekecil model seperti ini itu masih tidak dilakukan, tidak dianjurkannya karena bisa menurunkan hingga 58% produksinya. Sementara untuk tanaman kakao yang umur 9 tahun seperti gambar sebelah kiri ini sudah bisa dilakukan pemangkasan barat ya. Kurang lebih 24,5% dibuka tajuknya agar produksinya bisa meningkat. Ya, ini hasil utama dari jurnal ini. Lanjut sesuai dengan informasi tugasnya ya. Ini kebetulan saya ada di wilayah Luraya dan relevansinya untuk wilayah Luraya itu satu, jurnal ini sangat baik untuk para akademisi ya di Luraya ataupun mungkin pemerintah, penyuluh perkebunan dan sebagainya atau pihak swasta sehingga bisa dipelajari dan dibagi ilmunya hasil risetnya ke petani. Mungkin melalui modul sekolah lapang atau kebun contoh yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu ya ataupun kelompok tani agar petani bisa belajar mengingat salah satu hasil bumi Luraya ini yang menopang ekonomi masyarakat salah satunya adalah tanaman kakao ya. Itu relevansi riset jurnal ini dengan Luraya. Yang berikutnya kesimpulan ya, kesimpulannya pemangkasan selektif sangat dianjurkan dilakukan untuk merangsang hubungan dan memaksimalkan kompetisi hara pada tanaman kakao. Memasukkan matahari ke dalam tajuk tanaman juga bisa mengurangi serangan hama penyakit pada kebun kakao. Prioritaskan pemangkasan pada pohon besar dan saling menaungi, hindari pemangkasan pada pohon tanaman kecil ya. Jadi jelas ya hasil risetnya tadi pemangkasan kakao itu sangat berpengaruh terhadap produksi dan bisa mengurangi self seeding, jadi cabang yang saling melindungi. Dan disarankan untuk tidak memangkas berat pada tanaman kakao yang masih kecil ya. Saran untuk pemangkasan sebenarnya diajarkan kepada petani dan menjadi skill untuk memperbaiki kebun-kebun petani di Luraya. Tentu mindset tentang praktik perkebunan yang baik sangat dianjurkan pada setiap petani untuk dimiliki ya. Mungkin cukup sekian review jurnal pada kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk PDF-nya nanti saya lampirkan ya. Silakan di-download dan dibaca lebih dalam. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.